seorang wanita, ibu rumah tangga, berumur 29 tahun, yang selalu dibohongi oleh suaminya masalah uang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar Ki? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun yang terjadi. Penonton di Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, semuanya sudah positif. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Mwah, kiss bye. Mwah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki? Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, perilaku. Ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawir, setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Banyu mustika ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap media nipun banyu mustika Ki Macan. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati, ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Ki Macan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur.
Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya. Banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet,
usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya, orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran, jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop, apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental. Mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma. Ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Wah. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada
garam Mahacakra, ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun daun sirih kering, dan juga bunga melati bunga kering. melati. Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak balak kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Nah, Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan linglung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil-ambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur, bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya, kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul.
Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten iki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Ki Macan ini hanya sebuah media. Ki Macan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Ki Macan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Ki Macan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Ki Macan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Ki Macan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Ki Macan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Ki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Ki Macan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu Ki ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Ki Macan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngoten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Ki Macan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Ki Macan ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih.
telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat, makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah
yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya, dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingin aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Ya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Capricorn. Capricorn. Yang ada di Batam. Oh, Capricorn Batam. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita, ibu rumah tangga, berumur 29 tahun, yang selalu dibohongi oleh suaminya masalah uang. Akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang menyusuin anaknya. Tapi anaknya rewel sekali. Karena air susu dari ibunya tidak keluar. Dan akhirnya saya tepuk punggung belakangnya. Pada saat itu dia sedang menyusui anaknya di sebuah taman yang penuh dengan bunga. Akhirnya saya muncul di sana dan saya tepuk punggungnya. Capricorn, kenapa air susumu tidak keluar? Karena banyak yang tidak sehat dalam rumah tanggamu. Kamu terlalu polos. Kamu terlalu percaya akan ini semuanya. Karena di balik itu banyak kebohongan-kebohongan yang
dilakukan oleh suamimu. Setelah ini, saya akan keluarkan vision kebenaran untuk kau melihat. Tapi pesan saya, jangan dendam dan jangan benci. Akan ada kebaikan setelah itu. Akhirnya, saya masukkan dimensi vision kebohongan dari suaminya. Dan ternyata gaji suaminya selama ini untuk mencicil kredit handphone perempuan lain. Dan setiap bulan perempuan itu dikasih uang jajan. Ya Allah. Dan perempuan itu adalah teman kantornya sendiri. Sedangkan dengan si Capricorn sangat hitung-hitungan sekali. Boro-boro untuk biaya mempercantik. Iya. Untuk jatah harian makan itu 25.000 per hari. Ya Allah. Setelah saya bukakan vision semuanya, dan dia cuma hanya bisa menangis. Dari situ saya bukakan jalan rezeki untuknya. Coba nanti di puasa pertama kamu jualan takjil atau kolak di depan rumah. Apakah kamu malu? Tidak, Ki Macan, akan saya lakukan. Sebisamu berjualan di sana. Tapi Ki Macan, saya tidak punya uang. Tabungan pun tidak punya. Iya. Pinjam dengan orang. Akan ada orang akan membantumu. Siapapun. Dari 3 orang itu, salah satu yang akan membantu. Iya. Dan besoknya, dia melihat suaminya tetap dengan senyum. Tetap dengan ramah. Hatinya pun walaupun sakit, tetap dia jalanin. Karena dia mikir anaknya. Anaknya masih umur 2 tahun. Ya. Setelah itu dia bilang dengan suaminya, Pak, saya mau buka takjil di depan rumah. Wah, saya tidak ada modal, nggak ada uang saya. Udah, nggak usah buka-buka kayak gitu. Saya pengen punya uang sendiri. Oh, tidak ada, nggak ada. Kalau mau pinjam aja yang lain. Saya tidak akan membantu itu semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya 3 orang dihubungin. 2 teman dekat dan 1 saudara. Dan akhirnya teman dekatnya lah yang membantunya. Dengan modal 1 juta. Yang akan dicicil setiap hari sebelum Lebaran itu akan lunas. Amin ya Allah, semoga Dan besoknya dia mulai mencari bahan-bahan, mencari meja makan dikeluarin dia. Jadi sambil mencari bahan-bahan, meracik dan menambah belajar buat menu itu di YouTube. Dan setelah besoknya dia mau buat itu semua, saya masuk lagi di mimpi. Dan saya berkat tangan dan pikirannya. Sehingga apa yang dia jual, apa yang dia tawarkan itu enak dan laris. Amin. Ya. Setelah itu vision yang saya lihat, dagangannya akan viral. Alhamdulillah. Sosok wanita tangguh yang berjualan kolak di pinggir jalan dengan menggendong seorang bayi. Ya Allah. Ya, itu akan viral nantinya. Ada salah satu orang yang membuat video tanpa disengaja, itu viral. Sehingga orang mencari makanan itu. Padahal yang video itu bukan seleb TikTok, bukan konten kreator. Dia pun punya masa cuman 700 orang. 700 orang. Setelah membuat itu viral. Dan yang memviralkan mendapat followers banyak. Dan yang divideokan itu mendapat rewardnya. Waduh, banyak orang yang berdatangan untuk membeli, membantu. Dari situ nanti suaminya mulai Allah. Dan saya masuk lagi mimpi ketiganya. Apapun keputusan yang diambil oleh suamimu nanti, terima. Ikhlaskan. Lepaskan. Ya. Karena Tuhan telah membuat tongkat untukmu berdiri sendiri. Betul. Ikhlaskan. Jaga anakmu dan jaga usahamu. Betul. Apabila nanti kamu diusir oleh suamimu, tidak apa-apa. Kamu sudah punya uang untuk kontrak. Betul. Dan saya yakin sekali, dimanapun kau berada menjual, itu akan laris manis. Alhamdulillah. Karena ada tangan Tuhan
yang menjembatani itu semuanya. Tetap semangat ya, jangan pernah sakit hati, benci, ikhlaskan semuanya. Betul. Rezeki itu akan kamu dapatkan berlimpah ruah untuk anakmu. Amin amin ya robbal alamin. Ya, tambahlah menu-menunya lagi. Betul. Ya, ingat tetap gendong anak. Itulah ciri khas kamu yang orang-orang kenal. Betul. Ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari si Capricorn yang ada di Batam ya. Apapun keadaan kalian saat ini, permasalahan kalian di dalam rumah tangga, ya, itu pilihan kalian. Betul. Ya, kalau harus dipertahankan ya dipertahankan. Tapi kalau tidak, ya carilah jalan alternatif untuk kalian sendiri. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang pengguna media-media saya, banyak yang dibohongin oleh suami atau istrinya. Bahkan banyak dibohongin oleh saudara-saudaranya. Semoga dengan media-media yang kalian punya, kalian akan bisa merasakan intuisi dari hati kalian, orang-orang mana saja yang baik dan orang-orang mana saja yang buruk. Betul. Sehingga kalian bisa melangkah hal-hal yang lebih baik. Ingat pesan saya, jangan pernah dendam, jangan pernah benci, apalagi ingin menjatuhkan orang lain. Ya, media-media saya hanya bisa membantu kalian untuk bangkit, tapi tidak bisa membantu untuk merusak orang lain. Betul. Ya, jadi semangat ya Capricorn ya. Nanti kalau ada rezeki silakan pesan media saya. Ya, insya Allah media-media saya akan membantumu, menemanimu sampai kamu sukses nanti. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini sebuah cerita Roko Sukmo. Capricorn yang berada di Batam semangatnya. Apa yang terjadi ini semuanya kan akibat dari pilihan di masa lalu, ya. Apapun itu pilihannya, ternyata ego manusia ya Ki ya, yang pasti kan memilih suami yang seperti itu. Akhirnya apa, sejalannya dengan waktu, suami itu sebenarnya tidak baik gitu loh. Sampai saat detik ini akhirnya apa, Tuhan mengirim Ki Macan untuk memberikan kekuatan. Ya Allah, mau nangis. Tapi tidak banyak orang juga untuk bisa menahan emosinya, Mas Yawir. Betul. Tapi Capricorn salah satu orang bisa menahan emosinya karena dia yakin untuk menahan emosinya akan banyak berkat yang akan didapat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk si Capricorn semangat je. Apa yang terjadi ini semuanya kan pasti hasil dari perbuatan. Namun kembali lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Capricorn, dengan Tuhan memberikan jalan untuk mencari rezeki, semoga si Capricorn bisa lebih ikhlas. Yang pergi biarkanlah pergi, tidak perlu ditahan-tahan. Karena kembali lagi di saat kita nanti menuju kematian, kita pun juga sendiri. Hanya amal perbuatan kita lah yang akan menuntun kita. Jadi untuk si Capricorn jangan takut untuk sendiri, ada Tuhan. Waduh, cerita Roko Sukmonya sangat menyentuh, penyemangat untuk semua kakak-kakak. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut mengenai zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan April 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan April di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Semangat terus pokoknya. Berjuang terus. Tambahi doa, kencengi doanya ya. Kita lihat
Ada berapa zodiakkah yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan April? Ya, hidup baru. New beginning. Di sini ada gambar kartu oracle ya. Terbitnya matahari. Itu artinya hidup baru. Ada 5 zodiak yang akan mendapat hidup baru di bulan April. Yaitu pengangkatan derajat. Kita lihat zodiak apa yang akan keluar di kartu oracle saya di sini. Semoga ada zodiak kalian. Waduh, di sini Ki Macan melihat new beginning untuk kartunya. Ini menandakan hidup baru. 5 zodiak di bulan April diangkat Tuhan derajatnya. Zodiak apa saja ya kira-kira ya? Jadi saya akan menarik energi yang paling terkuat di sini. Energi pertama, Pisces. Wawatir Mas Jawir. Energi gelombang kedua, Libra. Libra timbangan. Capricorn. Waduh, Capricorn. Emang sudah jalan Tuhan nasib Geki ya. Waduh, semangat ya Capricorn. Taurus. Kurang 1 Ki. Sagittarius. Terakhir Sagittarius Geki ya. Waduh. 5 zodiak tersebut mempunyai energi terbesar yang akan Tuhan angkat derajatnya. Ya, kita tidak tahu zodiak ini mempunyai kebaikan yang luar biasa, hati yang sangat luar biasa. Walaupun dicakiti, dihina, dia tetap bertahan. Dan ibadahnya bagus. Tidak pernah ngomongin orang lain. Mantap. Itu ciri-cirinya. Ya, kita lihat. Bisa dibacakan lagi Mas Jawi. Zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya bulan April 2023. Relaksasi. Di sini ada kartu oracle saya menggambarkan ya, salju yang sedang mencair. Waktunya otak kalian cair. Karena yang saya lihat di sini, rezeki banyak sekali yang akan datang kepada kalian. Alhamdulillah. Dari berbagai macam penjuru. Ya. Kalau kalian usaha, akan banyak orang-orang yang datang di usaha kalian. Amin. Akan banyak juga orderan besar yang akan membooking usaha kalian. Akan ada proyek-proyek besar yang kalian dapatkan di bulan April nanti, sehingga derajat kalian keangkat. Masya Allah. Ya. Di sini juga yang sedang sedang bekerja, ya. Selain kalian mendapat gaji yang sangat tinggi nantinya, kalian mempunyai kepercayaan sendiri yang diberikan oleh owner, bos atau pimpinan kalian untuk kalian mendapatkan gaji yang jauh lebih layak. Waduh. Dan juga ada orang di luar sana yang sangat menghargai sekali skill kalian, sehingga kalian disuruh atau diberi tanggung jawab untuk mengontrol atau menjadi konsultan atau menjadi leader di sana buat sampingan kalian, dan akhirnya kalian ambil. Ya, yang belum usaha, yang belum bekerja ya, di awal bulan April nanti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerjamu. Begitu juga orang-orang terdekatmu akan percaya untuk kamu membuka usaha, dimodalin oleh dia. Masya Allah. Perusahaan pun akhirnya membutuhkan jasanya gitu ya Gio. Bahkan ada keluarga yang mempercayakan untuk invest untuk sebuah usaha. Waduh, mantap. Itu awal dari segalanya. Awal dari segalanya rezeki lancar. Amin. Jangan lupa bersyukur. Kemudian apa lagi? Derajat kalian akan diangkat di situ. Alhamdulillah. Awal dari segalanya. Visi, ya. Visi sedikit demi sedikit akan terwujud. Di sini hutang piutang kalian akan segera lunas, dan juga akan ada orang-orang baru dengan cerita-cerita baru yang lebih positif yang akan mendukung kalian. Gitu ya Ki ya. Masya Allah, visinya akan tercapai ngoten kurang lebihnya ya Ki ya. Alhamdulillah. Kemudian Ki,
Di sini ada Dewi Pelindung. Yang artinya yang dulu kalian dihina, yang dulu kalian sering direndahkan oleh keluarga-keluarga, akhirnya di bulan April ini Tuhan angkat derajatmu dan kamu akan menjadi pemenangnya untuk mengangkat derajat keluarga-keluargamu. Masya Allah. Dulu kau dihina oleh keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat, tapi kau akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengangkat mereka semuanya. Nah, makanya jadi orang itu jangan menghina ya, terlebih keluarga. Kalian tidak tahu anak yang mana atau saudara yang mana yang Tuhan akan berikan kepercayaan untuk mengangkat derajat. Kalau orang yang kalian, saudara yang kalian hina ini ternyata dia yang akan mengangkat derajat keluarga kalian, kok kalian nggak akan malu? Ya, sesama keluarga kok suka menghina-menghina. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian Ki. Wow. Pohon dan akar, yang artinya akan ada tunas-tunas baru untuk kehidupanmu. Alhamdulillah. Ya, yang saat ini kalian tidak punya apa-apa, yang dulunya kalian punya apa-apa akhirnya hilang karena kebangkrutan. Di bulan April akan segera satu persatu akan kembali. Tanpa kalian sadari, dari bangkitan derajat kalian, kalian akan bisa membeli rumah sendiri. Alhamdulillah. Jadi Tuhan angkat derajat kalian, yaitu tadi untuk mendapatkan rumah. Masya Allah, tempat tinggal berteduh gitu dah. Alhamdulillah, ya seneng kira ya. Kemudian apa lagi? Bisa beli rumah kira. Wow, harmoni. Akan ada yang viral menghasilkan uang di sini. Siap-siap. Apa yang kalian jual, apa yang kalian kontenkan, ya, akan menjadi sorotan dari mata orang-orang semuanya. Dan akhirnya bisa menggali pundi-pundi uang dengan endorse. Endorse juga Ya, Ki. lakukan ini, manfaatkan. Pada saat Tuhan memberikan berkat segitu besarnya, manfaatkan. Betul. Dengan cara ditabung. Betul. Karena Tuhan tidak setiap bulan memberikan berkat. Mereka bagi-bagi orang yang ibadahnya bagus, doanya bagus, ya, dan kerja kerasnya bagus. Tuh, Ki Macan memperingatkan untuk selalu diingat bahwa ditabung. Ojo gengsi, ya. Tabung sing penting, ya. Waduh, alhamdulillah. Kemudian Ki. Generasi bisa membanggakan generasi, anak beranak, orang tua, adik kakak, saudara-saudara yang lainnya. Karena kalian bisa membantu pendidikan mereka. Masya Allah. Dan membantu untuk lebarannya nanti. Waduh, THR Ya. gitu ya Ki. Alhamdulillah lebaran ada uang untuk bisa memberi. Ya, alhamdulillah kira. Kemudian apa Mak Diki? Ya, di sini ada gambar kartu orakel saya, taman bunga, kerapuhan. Tuhan akan memperbaiki semua hati-hati kalian yang rapuh saat ini, dan Tuhan akan gantikan orang-orang baru yang akan mendampingi kalian, sehingga kalian bisa melupakan yang namanya masa lalu. Tuh, masa lalu yang membuat rapuh jangan terus diingat-ingat ya. Kuatlah dengan kaki tangan kalian sendiri. Betul. Tanpa harus mengingat-ingat yang sebelum-sebelumnya. Betul. Ya, kira. Kemudian Ki. Ini yang terakhir. Ya. Jadi. Di sini rilis. Artinya untuk 5 zodiak ya, yang sudah lama putus tapi tidak dapatkan jodoh. Jangan khawatir. Tuhan akan mengirimkan jodoh yang sangat luar biasa sekali, yang baik sekali dan tajir melintir sehingga bisa mengangkat derajatmu. Karena jodoh ini akan mengerti dengan kehidupan di masa lalumu. Masya Allah. Dan akhirnya dia bantu itu semuanya untuk membuktikan kepada orang-orang kalau kamu bisa sukses. Gitu ya Ki ya. Tetapi yang mendapatkan jodoh yang seperti ini kalian jangan mengharapkan ya. Jangan mengharapkan jodoh untuk bisa menaikkan derajat kalian. Biarkan Tuhan semesta yang mengaturnya. Betul. Oh, Mas Cair paling tidak suka kalau ada admin yang curhat, ini orang supaya dapat beli parfum sang jagat, supaya dapat jodoh yang kaya raya untuk mengangkat derajat. Tidak boleh seperti itu. Ini bonus. Mau jodoh baik ya
Bukan melalui medianya Ki Macan, tetapi tanam kebaikan. Pantaskan diri kalian untuk mendapatkan jodoh yang baik. Iya, betul. Leres boten Ki? Betul. Oh ya, waduh alhamdulillah ini jodoh yang baik Ki ya. Waduh mantap nih Ki Macan. Ya. Untuk pengangkatan derajat tadi Ki Macan juga sudah berpesan bahwa jangan ada sebuah kebencian. Betul. Jangan ada hal-hal yang harus bisa mengikhlaskan. Betul. Dan jangan suka menjatuhkan. Betul. Gitu ya Ki ya. Pesan untuk si Capricornnya ya. Wah, dan pesannya Mas Jawir juga untuk mbah dukun sing negatif, jangan suka menjatuhkan. Akhirnya apa? Tuhan mempermalukan dengan cara semesta. Ya. Benar boten. Nah, ndak usah aneh-aneh ya. Tuhan itu sangat baik untuk padamu ya, mbah dukun sing negatif yang pasti tahu nonton ini ya. Sangat baik. Tuhan itu begitu baik padamu supaya kamu itu bisa berubah. Bacotnya Mas Jawir mungkin kamu tidak terima. Tidak terimanya itu karena apa? Karena isi nasihatnya atau cara Mas Jawir menyampaikan atau yang mana? Karena anak kecil. Ternyata anak yang kecil ini bisa membuatmu dan orang-orang di sekitarmu yang 25 itu terbelalak kan? 27. Nah, Mas Jawir tidak hebat, semesta yang hebat, leluhur yang hebat. Kenapa semesta, kenapa leluhur mau membantu? Ya kalian, mbah dukun negatif bisa memposisikan berada di mana? Orang baik akan ditolong sama semesta. Orang yang tidak baik, ya jangan harap meminta bantuan semesta. Iya. Ya, berarti Mas Jawir dengan cara yang seperti ini baik atau tidak? Silahkan kalian sendiri yang menilai. Belum ada mohon maaf, tidak ada terlambat untuk bertobat. Iya. Mas Jawir menasihatin kayak gini supaya untuk kebaikan semuanya. Ingat keluargamu, ingat orang-orang di sekelilingmu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan kebaikan daripada melakukan hal yang tidak baik. Pahalamu akan banyak jika kamu berbuat baik. Jangan suka nyantet-nyantet orang, ya. Jangan disantet nangis. Kalau disantet nangis, ya. Jangan suka melakukan sesuatu hal di sungai dengan di laut dengan ayam-ayam cimani. Jangan, ya. Jangan pernah kau pakai kambing-kambing untuk sesuatu hal yang tidak baik. Jangan. Tidak semua astral itu bisa kau suruh-suruh. Enggak, betul. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, baik Ki Macan. Ya. Kalau sudah matur nembah nuwun, Mas Jawir juga sudah menyampaikan. Ya, waduh terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga apa yang terlihat untuk 5 zodiak bisa membuat zodiak-zodiak ini menjadi lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin dengan kekuatan doa dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan selalu negara tercinta kita Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Ayo rek, seringkali Mas Jawir terus mengingatkan, jaga toleransi, jaga toleransi, jaga toleransi itu penting. Jangan jadi anak buah Dajjal yang tidak tahu kata toleransi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan sok-sokan. Ya, Mas Jawir tidak menyukai yang di media sosial, tidak menghargai yang namanya nyepi di Bali. Iya. Jangan ditiru orang seperti itu. Jangan menjadi manusia Dajjal yang seperti itu, yang menimbulkan konflik perpecahan yang mengakibatkan nanti kalau terjadi SARA seperti apa, semua akan dirugikan. Tuhan pun juga pasti akan murka. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai tidak toleransi. Toleransilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kita junjung yang namanya toleransi, kebinekaragaman, kita junjung, kita jaga untuk NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Rasa syukur membuat kita dapat menikmati hidup apa adanya tanpa terbelenggu
gengsi. Nah, gengsi itu tidak baik karena bisa menghambat semuanya, menjadikan kita lebih terpuruk. Iya. Lalu sebentar ki, Betul. matur teman-teman. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Kim Acang. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.